siapkan ada daging yang sudah dipotong-potong sebanyak 2 kg, kemudian santan kental dari 2 butir kelapa tua yang tua, kemudian ada bawang putih 70 gram, bawang merah 150 gram, kemudian ada jahe, saya pakai 25 gram, lengkuasnya saya pakai 40 gram, kemirinya 35 gram, kemudian cabai merahnya 140 gram, jinten 1 sendok teh rata, kemudian biji ketumbar 2 sendok makan, lada bubuk 1 bungkus, biji pala 1, serai 3 batang, dan daun jeruk 7 lembar. Harus kita lakukan yaitu kita akan menggoreng terlebih dahulu semua bahan seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar, kemudian kemiri, kemudian lengkuas, kemudian jahe. Ini kita goreng terlebih dahulu, tapi sebelumnya akan saya potong-potong dulu jahe dan lengkuasnya supaya mudah untuk di blender nanti. Lengkuasnya kita potong-potong biar ketika digoreng setelah digoreng nanti tidak keras. Aromanya biar keluar. Saya tidak saya geprek, sengaja saya goreng. Jahe sama lengkuas kita potong-potong. Sudah. Kemudian akan saya goreng supaya bau langur dari bumbu-bumbu keluar. Ketika kita masak, bau langurnya hilang. Kita goreng dengan api kecil sampai agak matang. Kita goreng sekitar 15-20 menit sampai bawang putih dan bawang merahnya menjadi empuk, menjadi lunak, sehingga ketika di blender dia empuk, tidak terlalu keras, dan bau langur dari jahe dan lengkuas tidak begitu kuat nantinya. Nah, ini bumbu yang kita goreng tadi sudah mulai empuk. Jadi kalau sudah empuk ini di blender enak juga. Nah, sudah empuk kita angkat, kita tiriskan. Kita dinginkan dulu sebelum kita blender. Sambil menunggu bumbu yang kita goreng dingin, kita blender terlebih dahulu ketumbar, jinten, sama pala. Kita masukkan ketumbarnya, pala ini kita halus potong-potong dulu. Ini baru kita akan blender.
serainya kita geprek saja. Supaya cepat dingin, bumbu yang kita akan blender kita masukkan ke dalam santan sehingga blendernya tidak cepat rusak. Kita rendam sebentar. Ketumbar, jinten sama pala tadi kita blender. Sampai halus. Sudah halus. Kemudian serai yang sudah kita geprek tadi kita goreng terlebih dahulu, kita tumis sampai beraroma harum. Kita tumis dulu. Jadi kalau sudah aroma serainya sudah keluar, sudah wangi, baru ketumbar bubuk, jinten sama pala kita masukkan. Ini sudah serainya sudah wangi, baru ketumbar bubuk tadi kita masukkan, kita gongsos sebentar, kita tumis sebentar. Kemudian bumbu yang kita goreng tadi, bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, lengkuas dan jahe kita blender juga. Bawang putih, bawang merah yang kita rendam tadi kita blender. Jadi jangan blender bahan yang masih panas supaya karet blendernya tidak cepat rusak. Kalau karet blendernya kena panas cepat molor, cepat rusak. Kita blender sama santan tadi. Kita blender sama santan. Kita halus. Semua bumbu yang kita goreng tadi sudah empuk, jadi kalau kita blender dia tidak terlalu keras, jadi bisa halus benar.
sudah halus ini kita masukkan ke dalam serai. Nah, kita masukkan ke dalam serai dan ketumbar yang sudah kita gongso tadi. Kita nyalakan apinya. Sisa-sisa bumbu ini kita kasih air santan tadi supaya bersih. Kemudian daun jeruk kita masukkan, sama kayu manis kita masukkan, ketumbar juga ladaku juga kita masukkan. Kita pakai satu bungkus ladaku. Setelah itu daging sapi kita masukkan sama-sama. Untuk menghasilkan rendang yang beraroma wangi, empuk, kita memang membutuhkan proses pemasakan ini sekitar minimal harus 3 jam. Makanya ketika motong daging kita harus tebal supaya tidak hancur, karena kita membutuhkan waktu yang lama. Kalau sebentar sekitar 1 jam aroma rendangnya tidak keluar. Nah, ini kita biarkan sampai minimal 3 jam, 4 jam lebih bagus. Nah, sudah, kita tunggu sampai kadar airnya berkurang sekitar 3 jam. Jangan lupa kita tambahkan asam jawa, jangan terlalu banyak, sekitar segini sudah cukup ya. Lewati dari 3 jam, rendang yang sudah kita rebus lebih dari 3 jam, warnanya sudah mulai coklat agak tua. Aroma rendangnya juga sudah pas, sudah mulai keluar. Kalau masalah keempuan daging bisa kita coba satu empuknya bagaimana. Dia empuk sudah bisa dimakan.